Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Lesmana dengan NPM 2208260004 dengan blog embriologi. Nah, di sini saya akan membawakan presentasi yaitu tentang epithelial tissue. Oke, baiklah langsung saja saya jelaskan yaitu dari definisi terlebih dahulu. Jadi, epithelial tissue ini adalah jaringan yang menutupi permukaan tubuh, melapisi rongga, serta membentuk kelenjar. Kemudian, epithelial tissue ini berasal dari tiga lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, fungsi utama dari epithelial tissue ini yaitu untuk proteksi pada kulit kita, seperti melindungi sinar ultraviolet langsung ke kulit kita, kemudian absorpsi, kemudian sekresi, difusi, ekskresi, serta penerimaan rangsang. Oke, ini adalah definisi serta eh, fungsi utama dari epithelial tissue. Nah, lanjut kita bahas ke karakteristik umum. Nah, apa aja karakteristiknya? Yaitu selnya itu tersusun rapat. Kemudian hampir tanpa ada ruang antar sel, serta memiliki polaritas seperti apikal, lateral, dan basal. Kemudian tidak memiliki pembuluh darah atau nama lainnya itu avaskular dan nutrisi dari difusi jaringan ikat, serta melekat pada basement membran dan regenerasi cepat. Nah, ini adalah beberapa karakteristik umum pada epithelial tissue. Kemudian kita lanjut ke klasifikasi atau pembagian serta eh, nama-nama dari epithelial tissue. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan lapisan sel, yaitu ada simple epithelium, epithelium satu lapis. Nah, jadi untuk simple epithelium satu lapis ini yaitu ada tiga. Ada squamous, ini seperti alveolus, dan cuboidal seperti tubulus ginjal, kemudian kolumnar yaitu seperti usus halus. Nah, yang kedua itu ada stratified epithelium, yaitu di atas dari satu lapis. Itu ada squamous seperti keratin contohnya kulit, dan non keratin contohnya itu seperti esophagus. Nah, serta ada cuboidal yaitu contohnya seperti saluran kelenjar, dan ada kolumnar contohnya seperti uretra pria dan kelenjar saliva. Nah, untuk berdasarkan bentuk khusus, yaitu ada dua. Yang pertama, pseudostratified columnar, yaitu seperti epitel respirasi bersilia. Kemudian yang kedua, transitional epithelium, yaitu seperti kandung kemih. Nah, ini adalah beberapa klasifikasi atau bagian dari epithelial tissue. Nah, baiklah, lanjut ke pembahasan modifikasi permukaan sel. Nah, di modifikasi epithelial tissue ini ada empat, yaitu ada apa aja, yaitu ada mikrofili. Jadi mikrofili itu meningkatkan meningkatkan absorpsi seperti usus halus. Kemudian ada silia. Jadi silia itu dia menggerakkan partikel atau lendir seperti di trakea. Kemudian ada yang namanya eh, stereosilia, yaitu untuk absorpsi dan ekskresi seperti di epididymis. Kemudian ada keratinisasi, yaitu untuk perlindungan ekstra pada kulit kita. Nah, ini adalah modifikasi permukaan sel. Nah, lanjut kita bahas ke fungsi utama dari epithelial tissue ini. Apa aja fungsi utamanya? Yaitu ada yang pertama ya, sebagai proteksi, sebagai proteksi kulit kita,
kemudian epitel mulut, kemudian sebagai absorpsi seperti usus halus, kemudian sebagai sekresi seperti kelenjar, kemudian sebagai ekresi seperti ginjal, dan pertukaran gas atau zat seperti di alveolus ataupun di kapiler, serta sebagai rangsang sensorik seperti test bud dan retina. Nah, ini adalah beberapa fungsi utama dari epithelial tissue. Nah, baiklah lanjut kita ke contoh klinis dari epithelial tissue. Apa aja contoh klinisnya? Yaitu ada displasia epitel. Jadi displasia epitel itu adalah perubahan sel prekanker. Kemudian ada karsinoma. Jadi karsinoma itu kanker yang berasal dari epitel. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu ada metaplasia. Jadi metaplasia itu perubahan tipe epitel akibat stres. Contohnya itu seperti epitel respirasi, jadi squamosa pada perokok. Nah, itu adalah contoh beberapa contoh klinis dari epithelial tissue. Nah, baiklah hanya sekian yang dapat saya rangkum atau dapat saya jelaskan. Dan yang terakhir yaitu referensi yang saya gunakan, yaitu ada 3 referensi dengan tahun yang terbaru. Yang pertama yaitu pada 2021, yang kedua pada 2021, yang ketiga pada 2021. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan atau dapat saya sampaikan dari materi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga eh, semoga materi ini dapat membantu dan mudah dipahami. Terima kasih yang sudah menonton. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.